Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan lisan kita fasih dalam baca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami' Darul Muttaqin Kelayu Jorong, Ustadz pembina majelis, kemudian guru-guru tiang, masya Allah hadir di sini, Ustadz Tobibuddin, masya Allah di depan pelungguh sebetulnya. Rekan-rekan pengurus majelis Hamalatul Quran dan masyarakat remaja yang ada di Kelayu Jorong. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas, tadi sempat disinggung tentang cara berwakaf. Jadi tadi tiang baru pulang dari asrama Nurul Fikri yang di Selo, membahas tentang Gharibul Quran, ya, berkaitan dia tentang cara membaca ketika kita bertemu dengan huruf-huruf tertentu, karena banyak yang kita lalai dalam membaca huruf tersebut. Jadi sebelum tiang bahas yang itu, ada beberapa sifat huruf yang harus ditunaikan. Sifat, karena kan kalau kita berwakaf pada huruf-huruf tertentu, kita harus tahu sifatnya dan di manakah posisinya. Huruf yang sering dilalaikan, maksud saya, bukan dilalaikan juga sih, yang yang sering dibuang, atau misal nih, idza jaa nasrullahi wal fath, haknya hilang, seharusnya fath, seperti itu. Kasihan ditinggalkan. Nah, sekarang kita bahas sifat dulu. Tagana beruntun, seperti itu. Tadi pagi sampai sore yang menguji hafalan santri-santri kami yang di Nurul Fikri, dari pagi sampai sore ada yang 1 sampai 8 juz. Itu kelirunya di situ, hak huruf di sifatnya, tidak sih semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Pertama, huruf yang sifatnya hamas. Hamas itu berhembus, artinya udara yang berhembus. Jadi apa saja huruf hamas itu? Yaitu huruf, coba kita runut dari tunggak sebenarnya pangkal tenggorokan, ya. Ha yang pertama, ha. Banyak orang baca ha ini tidak dialirkan udaranya. Ha itu malah dia masuk di dadanya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dadanya yang bergetar, seharusnya pangkal tenggorokan. Dia belong nih, itu bergetar. Lumazah. Ha ini sifatnya hamas sama rokhawah, ngalir suaranya. Tidak boleh dibaca wailul likulli humazatil lumazah. Stop, tidak ada ngalir suara itu. Lumazah, itu yang ngalir. Ustadzah, nah, seperti itu. Zaujah, Ustadzah Jamilah, Masya Allah, seperti itu, nggih. Nah, kemudian karena sering tiang dengar di bacaan-bacaan anak-anak kita itu haknya hak biasa aja, lumazah, saru lumazah, nah, seperti ngalir. Sifat hamas dan rokhawah
berhembusnya udara, mengalirnya suara. Nah, itu yang penting. Si kedua, lihat tengah tenggorokan. Biar berunut ini kita bahas. Ini biar simbe kenana. Biar langsung kita praktik gitu. Tahu. Yang di tengah tenggorokan yaitu huruf ha. Ha, simara huruf jim itu, ya kan, yang tidak punya titik. Ha, fath, sama hukumnya, sama sifatnya dengan huruf kha, sama sifatnya dengan huruf ha tadi, hamas dan ngalir, ngalir suaranya, berhembus udaranya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ngalir kan? Coba latihan. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jangan fat. Fathah gitu ya. Fath, ada hamasnya juga huruf ta itu ya. Fath, fath itu. Apalagi contohnya yang ha? Ada? Falikun isbah. Ya, ana falikul isbah. Sama kalau kita nyebut pelalah, nah, ngalir, ngalir, pelalah, mai. Nah seperti itu, ngalir suaranya gitu. Jangan fat gitu, ada haknya di situ. Karena mengurangi satu huruf saja dalam Al-Quran itu tidak boleh. Seperti itu. Nah selanjutnya yang di ujung tenggorokan. Sebelum ke ujung tenggorokan tapi huruf ain. Sad. Iya kan? Ainnya terakhir. Sad. Bukan sad. Sad. Ngalir dia sekejip doang. Namanya tawassut atau huruf bainiyah. Ngalir sekejap artinya baina syiddah wa rakhawah, antara ngalir kanca kuat. Nah, seperti itu. Jangan dibaca sada', enggak usah gitu. Rakhawah namanya. Sada' biasa aja. Ya. Atau ya'lamu, jangan dibaca ya'lamu. Nah, seperti itu. Lebih-lebih kalau diganti pakai hamzah, enggak boleh ya'lamu, gitu ya. Itu huruf ain. Itu di surah lain. Sada' gitu ya. Kemudian di ujung tenggorokan. Kenapa yang bahas per divisi apa namanya, per makhraj, tagan tetau tok nesugu lendah. Tagan tetau tok nesugu. Di ujung tenggorokan dua hurufnya, yaitu huruf ghain dan kha. Ya. Tapi ini kalau kayaknya tidak ada yang akhirannya ghain dan kha ya Ustaz ya. Tetapi kebanyakan orang tidak mengalirkan ghain dan kha. Misal farghab dibaca farghab katanya. Kayak kha suaranya. Isti'la dan ngalir suaranya. Tebel lagu ngalir suaranya. Dan tidak boleh berhembus nafas. Sekali lagi, tebel terus ngalir, lagu diulang berhembus nafas kita. Fargha, jangan dia syiddah, fargob, syiddah namanya.
Di nula ara ngalir sa misalkan maghdu bukan magdu atau magdu. Ndak boleh. Nggih. Ndak boleh dia syiddah kuat. Nah, itu. Coba yang contohkan ghairil maghdubi alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu nggih. Jangan magdu atau magdu. Nah, seperti itu. Jangan mag, jangan mage. Nah, jangan mah apalagi. Nah, kan barang mahlun imam atau mage tidak boleh dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Kemudian kha akhladah bukan ahladah, bukan aufladah juga. Itu ya, coba akhladah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. 1, 2, 3. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Nah, seperti itu ya. Akhraja yakhruju ya khaira. Nah, seperti itu ngalir dia. Kemudian waqaf di huruf yang pangkal lidah sekarang, atau sukun di huruf yang pangkal lidah. Huruf-huruf sukun gimana cara membacanya? Sile tunggaela pangkal lidah itu huruf qaf. Qaf harus dipantulkan. Surah Al-Falaq, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan qa gitu ya. Dia alami mantulnya. Aqqa, iqqa, uqqa. Enggak boleh dia uqqa. Iqqa. Enggak boleh dia berbaris pantulannya. Misalkan aqqa. Aqqa timpan. Seperti itu, enggak boleh dia berbaris. Ustaz nggih. Masyaallah. Coba aqqa. Aqqa. Bibir enggak boleh monyong. Aqqa enggak boleh dia maju. Majunya bibir itu yang bikin dia berbaris nanti. Aqqa jadinya. Pangkal lidah aja yang bergerak. Ngombe ruan pangkal lidah bergerak nih. Kerongsan abe. Nah, coba aqqa. Iqqa. Uqqa. Nah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, seperti itu. Nggih. Jangan sampai min syarri ma khalaq. Khalaq ndak ada pantulan itu, ndak mantul. Khalaq yang betul. Kemudian masuk lagi ke pangkal lidah, lagu agak majuan sekejip doang. Huruf kaf. Qaf dengan kaf. Maju sekejap dah. Dia bertemu dengan dinding langit-langit atas antara yang bertulang dan berdaging katanya. Nah, ngomber warna di. Pangkal lidah ini pangkal lidah. Langit-langit atas ini kan lamun lebih ke belakang itu berdaging. Majuan bertolang ya sampai gigi tah. Lamun ini bertolang ngubang kundang ngurem apa makan minuman. Dia nebu ngangit kan Motor. dia narak tuh gigi nyantol lamun berdaging terus bertulang dia nih.
langit-langit yang atas, yang agak depan. Nah itu baina, artinya antara, yang bertulang dan berdaging. Makanya suaranya itu ada desisannya, hamesnya. Coba ak, malak, maliki, maliki yaumiddin, ya seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Itu bukan kafirun tapi kafirun, kafirun. Tapi jangan terlalu berhembuslah kafirun. Ada masalahnya cerita ini. Ya gedak lalu li baturna kafir ngono semperuna jamak baturna. Lah nyiram selalu nyelalu ya nyumbang. Bukan tidak boleh apa namanya seorang itu menuduh orang kafir. Tidak boleh bermain karena itu menyangkut akidah. Selanjutnya di tengah lidah, berujak tunggak elok, tengah-tengahnya sekarang. Punggung lidah kalau bahasa di kitab Al-Musawwarnya itu jalur Syatibiyah itu apa namanya punggung lidah, berarti tengah-tengah, bongkor, tengah kan tengah bongkor. Nah di punggung lidah ini ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Kalau kita waqaf atau dia sukun, pertama si nyentuh langit-langit atas, mantul ya, huruf jim, ya kan? Misalkan apa contohnya? Al-Hajj, Al-Hajj, ya, atau Al-Buruj, Was-samaa'i dzatil buruj. Coba 1, 2, 3. Was-samaa'i dzatil buruj. Jangan sampai ada huruf C-nya keluar. Tidak boleh. Kenapa ada huruf C-nya? Itu apa istilahnya? Istilahnya zauknya orang Indonesia yang ada C-nya itu jajan, jajatuja, kan? Ada H-nya itu kan? Jajatuja, H. Kenapa? Karena ujung lidahnya, tengah lidah logo bagian julu, tengah lidah logo bagian julu sinakuk ngenung ku lidah nalik atas jaja kan H-nya itu lagu lamun tengah lidah. Coba tengah lidah pelungguh kenik ya, menyentuh langit-langit atas bagian tengah ndik nara H-nya jaja. Coba jaja, jajiju, nengkel lamun agak ujungan jajiju, ya kan? Ini tuh desisan. Nah itu bedanya. Masya Allah ya, di standar posisi lidah kita sama Allah dalam baca Al-Quran. Ini keunikan dalam membaca Al-Quran, keindahan ya. Makanya di narak bau meniru. Wah hatta dia orang Arab asli, kalau dia milu belajar Quran susah dia baca sesuai dengan standarnya seperti itu. Ada orang Indonesia kan ngajar orang Arab baca Quran. Iya. Ada orang Indonesia. Contohnya yang jadi juri Indonesia, Hafiz Indonesia itu
Nah, Ustazah Nabila itu. Dia ngajar anaknya Misyairi Rashid, Imam Masjidil Haram. Coba orang Indonesia yang ngajar dia. Seperti itu. Jadi tidak selamanya orang Arab itu bau fasih baca Quran. Apalagi tadi dengan Arab, masih Arab cemas suranta. Seperti itu. Jadi berkewajiban kita untuk terus belajar. Itu ya. Coba was-samaa'i dzatil buruj. 1, 2, 3. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, seperti itu ya. Huruf jim. Sengaja yang sampaikan contohnya yang sering-sering kita baca soalnya di mendekati Ramadan ini. Kemudian agak terbuka sedikit, agak terbuka sekejip doang. Tadi nempel ge tengah lidah kita, kebuka sekejip doang. Huruf shin. Lamun bahasan teh syuin teh. Ini. Coba tafashi anuna sifatnya. Apa artinya tafashi? Berkumpulnya suara, menyebarnya suara di rongga mulut. Tafashi, menggembong ya di dalam, meledak gitu. Bahasa zaman sekarang kan. Nyebar dia di dalam mulut, kemudian dari celah lidah kita itu antara langit-langit atas dengan punggung lidah itu, disitulah suaranya keluar. Makanya dia suaranya kayak orang memuru keditno. Tapi tanpa manyun, bukan syuh, tapi syuh. Syah ya, syah. Tanpa bibir manyun, kecuali saat fathah, saat dhammah. Syukran, kan harus manyun, masa syukran tidak bisa. Ya seperti itu. Contoh surah Al-Quraisy, tafashi, ngalir juga suaranya, berhembus udaranya. Pertama tafashi, ngalir suara, kedengaran ngalir suaranya. Kemudian berhembus udaranya. Al-Quraisy, jangan dibaca Quraisy asnya. Kalau itu sofir namanya, sofir namanya. Tapi itu sifat sofir ini itu suara yang mendesis menyerupai suara binatang, hewan. Nah itu nanti itu belakangan kita bahas. Ini yang tafashi. Coba li'ilafi Quraisy. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Jadi ketukan kelima asnya. Kalau pelungguh pakai mat, karena masuk dia mat layin, ini kan mat layin namanya. Kan roy mat lin, tapi karena dia waqaf jadi mat layin. Quraisy dibaca 6 menjadi madlin. Boleh menjadi madlin itu boleh menjadi arid lisukun. Kayak arid lisukun dibaca boleh 2, 4, 6 ya. Kalau pelungguh pakai 2, ketukan ketiganya asnya dibaca li'ilafi Quraisy gitu. Karena mau cepat ini imamnya bisa li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Shayf afnya ketukan ketiga. Tapi harus dia konsisten gitu ya. Seragam mat aridnya ketika waqaf. Kalau wasol katanya Ustaz tadi
li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kalau mau cepat sebegitu cepatnya. Kalau lebih dari cepat paket 2 doang yang nomor 4 itu. gitu nggih. Jangan di Quraisy gitu ya. Enggak ada enggak ada imalah di situ. Coba roy. Raish. Nah, coba yang kita pakai yang 4 berarti ketukan kelima dia ashnya Quraisy. Ulangi, Quraisy, ashnya diketukan ke 5. Ketika bilang roy, di situ kita hitung Raish gitu ya. Itu cara ngitungnya. Jangan begini Raish. Gitu ya. Tekira-kira dia sung ngitung balik pas jari mau marah apa le film si kena pira aja sebiji beras kan sebenarnya dengan gara-gara lu cincin le gerigi umana. Seperti itu. Yang ulangi, kita pakai yang 5 yang 4 ya, yang 4. Li'ilafi Quraisy. 1 dan 3. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, syita ini mad wajib, berarti dibaca 4 atau 5. Syita ini jangan dibaca rihlatash syita'i was-shayf. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya kesalahan jali ya. Selanjutnya kebuka ya, le bawa shin. Aku masih ada waktu Ustaz. Nah, habis. Enggak, soalnya speaker atas. Ya, soalnya mau muzakarah untuk kegiatan ya. Selanjutnya yang agak kebuka. Ya. Yang agak kebuka itu huruf ya. Huruf ya. Ya ini ngalir sekeji. Ngalir dia. Huruf lain termasuk huruf ringan. Kebanyakan orang baca ya ini di-e-kan dia. Bait. Sebetulnya bait. Ya kan? Ai, bai, seperti i, ai. Banyak yang baca ainakum, aunakum katanya. Lain hajar nih tadi ada baca kan? Ainakum, nah seharusnya ainakum, bainakum, tainakum. Ya kan? Ringan dia ya ini. Jadi kita wariskan yang betul-betul. Contoh di Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, bukan ara'aita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba 1 dan 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kemudian Quraisy yang tadi, bukan Quraisy atau Quraisy. Nah, selanjutnya di Al-Ma'un masih ya? Fawailul, bukan pawailul. Pawai timpana aja. Fawailul Boris. Pawai apa malik? Fawai.
tulisannya Indonesia aja, Latin aja, pawai, ini pawai. Ya kan pakai i dia. Lagu karena kita Lin sasan. Lin sasan. Logat kah sasakna. Gitu ya. Coba fawailul lil musallin. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Ada juga di Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, seperti itu. Selanjutnya buih wahli ujung tengah lidah. Ujung lidah sekarang. Lidah ini palang luwe huruf. Yang pok lah mendik narak lidah ta. Dia tahu ngucap huruf si beruk-beruk ini. Ngombe Ustaz. Oh. Si tahu terbaca itu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sama huruf syafatain. Fa, ba, wa, ma. Cuma ni doang. Ma, enggak nak tahu angta. Lidah di luar itu huruf lidah pena. Dia tahu kena pelalah pa. Enggak nak. Dia nutupi ngompeh lidahnya. Ya kan? Dia tahu. Makanya bersyukur kita yang masih punya lidah dan gunakan dia untuk yang kebaikan. Makanya keselamatan manusia tergantung caranya menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Ngombe kunen jaga lidahna. Perang di dunia ini karena lisan dulu. Dia mungkin langsung mukul dengan saya disumpah saja dulu. Dia kan seli ancam dulu. Beruk na perang. Seperti itu. Jadi lidah ini penting untuk kita jaga. Nah, ujung lidah sekarang nyentuh langit-langit atas bagian depan. Pertama lam. Tidak boleh dia mantul. Sering orang mantulkan lam dan menahan huruf lam. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang betul. Banyak orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil katanya bil alamin. Lam ini ngalir ya sekejik doang. Bil namanya lin umar tawassut, ngalir sekejik. Enggak boleh bil, kalau itu ngalir jamak namanya rakhawah. Enggak mau orang jamak. Karena sering yang dengar misalkan wailul likulli humazatil lumazah, dia kanggo. Tidak boleh dialirkan lam itu. Sekejap dengan wailul likulli humazatil lumazah, til lumazah. Tidak boleh disyidahkan juga til lumazah, tidak boleh. Til lumazah, sintukna suarana. Tidak boleh. Mongkona si nyimbat Muzaidi si strike suarana. Kanda Muzaidi, masya Allah. Tak boleh ni ngalir sekejap. Coba wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, ingat
tidak boleh ditahan. Ngalir sekejip doang, tidak boleh ditahan. Tidak boleh dia juga terlalu ngalir atau dirokhawahkan. Kemudian setelah lam, nun. Nah, luwek dengan baca nun bertasydid terakhir itu tidak digunakan. Misalkan minhunna, waqaf itu tono dibaca minhun, dengungkannya minhun, karena nun bertemu nun. Apa pembacaan? Idgham diguna. Iya kan? Jangan dibaca minhun. Ya? Ya, gunnah musyaddadah dia itu. Mim dan nun yang bertasydid hukum bacaannya gunnah musyaddadah. Harus digunakan. Nggih. Ditahan sebanyak durasinya. Kalau pakai ketukan antara 2 dan 3. Antara 2 dan 3. Pokok dilit bawa 2. Minhun tidak boleh. Lahunna dibaca lahun, dan jangan dibaca lahun. Nah, gitu. Nggih, seperti itu. Sabar sekejip doang. Dia narang ngejar itu baca Quran masalah. Dengan baca bagus-bagus. Darat kan menyilik itu insyaallah. Cuma krem. Kemudian ro. Nah, ro ini sepenting. Ro itu ada yang tebal, ada yang tipis. Huruf yang ada di wal asr, ro yang di al asr itu, ro-nya tebal dibaca. Karena sebelumnya ada huruf mati, kemudian sebelum huruf mati itu ada huruf fathah atau dhammah, dibaca tebal. Wal asr, wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Bukan water gitu. Atau wal asr enggak boleh. Atau wal asr, kan asr je merek laptop Ustaz. Wal asr. Nah, tebal. Itu. Khusr, domah kan? Domah hu. Kemudian mati. Huruf mati bertemu ro. Lagu ro ini mati karena dia diwakafkan. Itu ya. Takrirnya harus 2, jangan lebih dari 2. Khusr, khusr, khusr. Coba. Khusr. Sekejip dong qafnya. Gitu ya. Wal asr. Wal asr. Jangan wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bukan sob ya, sabr. Bukan sober juga, sabr. Cukup nggih sampai itu saja, karena kelamun terbahas ini berhari-hari dia. Ini kan secara singkatnya.
gambaran umum saja. Insyaallah akan dibahas lebih tuntas malam Ahad, gitu ya. Jadi per huruf nanti kita akan bahas bagaimana membacanya, sehingga insyaallah mudah-mudahan nepas sistem baca ya, dan Allah ridhoi ibadah-ibadah kita dan masyarakat kita itu menikmati bacaan kita, seperti itu. Demikian dari dia, mohon maaf ya. Kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dengan melafazkan doa khatmul Quran dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.